Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan formula di dalam tabel. Formula adalah rumus yang sudah ada dan siap untuk digunakan. Jadi formula adalah rumus yang sudah ada dan siap untuk digunakan. Nah, untuk memunculkan formula, maka kita lihat dulu tabelnya ya. Ini diminta total upahnya. Kalau dari data yang tersedia ya, lama bekerja dengan upah per hari. Berarti untuk menghitung total upahnya secara matematis dapat dituliskan seperti ini. Total upah sama dengan upah per lama bekerja dikali upah per hari. Nah, jadi perhitungannya untuk menggunakan formula gini. Kursor harus berada di total upah untuk Victoria karena kita mau menghitung di sini ya. Jadi berkedip. Setelah itu buka menu layout, aktifkan formula, ini tombolnya. Kemudian di bagian formula ini tertulis sama dengan sum left. Nah, di sini saya akan gunakan magnifier untuk memperbesar tampilan formulanya. Ini dalam keadaan kecil jadi kita ya. Seperti ini ya. Nah, di sini kan tertulis sama dengan sum left. Ini dihapus saja, kecuali sama dengan. Kalau tanda sama dengannya dihapus, ya ketik ulang ya. Lalu di case function ini terlihat ada function. Nah, function itu rumus-rumus yang sudah ada yang tinggal yang siap kita pakai ya. Ini ada ABS, N dan sebagainya. Yang umum digunakan adalah average. Itu average yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, kemudian max untuk menentukan nilai tertinggi, min untuk menentukan nilai terendah, produk untuk menghitung perkalian, round pembulatan, sum untuk menghitung penjumlahan. Nah, jadi ini akan saya tuliskan. Saya ketikkan dulu, jadi magnifier-nya saya ketikkan. Jadi untuk function yang umum digunakan biasanya digunakan ya. Average digunakan untuk hitung rata-rata. Min gunakan untuk menentukan nilai terendah atau terkecil. Max digunakan untuk menentukan nilai terbesar atau tertinggi. Round digunakan untuk melakukan pembulatan. Sum gunakan untuk melakukan penjumlahan. Produk digunakan untuk melakukan perkalian. Nah, jadi di sini yang mau kita gunakan adalah perkalian. Ini untuk perkalian ya. Nah, jadi hasil ada di sini ya. Hasilnya di sini. Kemudian juga kita perlu mengetahui ya, angka yang mau dikalikan ini terletak di sebelah kiri dari hasil. Sebelah atas sebelah bawah dari hasil ini. Ini sebelah bawahnya. Sebelah kanan dari hasil ini, di bagian ini kanan. Sebelah atas dari hasil ini. Jadi kalau sudah mengetahui sebelah kiri, kanan, atas, bawah dari hasil, maka kita juga harus mengetahui bahasa Inggrisnya. Kalau kiri, bahasa Inggrisnya adalah left.
kanan, right, atas, bahasa Inggrisnya above, bawah, bahasa Inggrisnya below. Jadi di sini saya akan menghitung total upah untuk Victoria ya. Jadi saya aktifkan kembali formula. Setelah itu saya aktifkan dulu magnifier supaya kita dapat melihatnya dengan jelas. Nah, di sini tertulis sama dengan sum left. Ini saya hapus. Nah, tidak digunakan sum itu, sum untuk penjumlahan. Yang mau saya gunakan adalah produk perkalian. Jadi saya buka base function, saya pilih produk. Nah, sekarang untuk dalam kurungnya ya, posisi angka yang mau dikalikan terletak di sebelah kiri dari hasil, ini kirinya, maka dalam kurungnya haruslah left. Pengetikan left boleh menggunakan huruf kecil semua, atau misalkan mau huruf besar semua juga boleh. Seperti ini huruf besar, atau hanya L-nya saja huruf besar juga boleh. Jadi yang penting ejaannya itu benar ya. Ejaannya maksudnya tulisan left-nya itu, LEFT-nya harus benar. Kemudian saya klik OK. Nah, setelah saya OK kan, maka di sini muncul 45.000. Untuk yang kedua, untuk total upah Cindy, maka di sini juga menggunakan formula. Jadi saya aktifkan kembali formula. Nah, ini tertulis sama dengan sum above, ini dihapus. Kemudian paste functionnya saya buka, lalu pilih produk. Kemudian saya ketikkan dalam kurungnya left. Nah, ini saya ketik dengan huruf besar semua ya. Maka di sini juga diterima, hasilnya muncul. Lalu total upah untuk Christina, maka di sini saya juga aktifkan formula seperti tadi. Dalam kurung ini formulanya saya hapus kecuali sama dengan, kalau sama dengannya terhapus, ketik ulang saja sama dengan. Paste functionnya saya pilih produk. Kemudian dalam kurungnya ya, saya gunakan L-nya besar ya, hanya saya pakai huruf kecil. Dan saya oke kan. Nah, di sini juga menggunakan hasil, yang penting ejaan left-nya itu benar ya. Nah, untuk yang seterusnya ya, ini akan saya hitung. Jadi sebelumnya saya harus bukan dulu magnifier-nya. Nah, sekarang untuk hal upah selanjutnya. Ini saya buka dulu formula. Nah, di sini ini sama dengan sum above, ini saya hapus. Kemudian paste functionnya saya buka, saya pilih formula seperti tadi. Dan dalam kurung yang left. Untuk total upah Budi dan Victoria juga sama. Kemudian untuk total pengeluaran. Nah, total pengeluaran berarti kita harus menghitung angka-angka yang ada di sini. Angka-angkanya. Angka-angkanya terletak di sebelah atas dari hasil. Hasilnya di sini ya. Ini posisi hasil. Jadi angka yang mau dijumlahkan terletak di sebelah atas dari hasil. Nah, di sebelah atas dari hasil ya, atas itu kan dalam bahasa Inggris above. Jadi saya buka kembali formula. Kemudian saya buka magnifier, kaca pembesar dalam Windows. Nah, di sini di bagian formula tertulis sama dengan sum above. Sum itu untuk penjumlahan, above berarti angka yang di atas, maka ini sudah benar. Lalu saya okekan. Ini muncul hasilnya 611.000. Kemudian magnifiernya saya closekan dulu. Supaya bagus ya, posisi angkanya seperti yang di upah per hari. Rata kanan. Supaya posisi satuan ada di satuan, puluhan di puluhan, ratusan di ratusan, ribuan di ribuan. Jadi ini saya blok. Kemudian di menu layout di bagian alignment ya, saya aktifkan center left, center right. Saya aktifkan center right. Selanjutnya untuk tabel kedua, di sini ada kolom jurusan bidang studi nilai terendah.
Untuk ini jurusan IPA, bidang studi biologi nilai terendahnya 75, fisika nilai terendahnya 75, kimia nilai terendahnya 5. Maka untuk menghitung nilai rata-ratanya, hasilnya di sini, angka yang mau dirata-ratakan ada di sebelah atas dari hasil. Dari sini saya aktifkan formula, kemudian saya gunakan kaca pembesar dalam Windows. Lalu di bagian formula di sini tertulis sama dengan sum of saya hapus karena tidak digunakan, sumnya tidak digunakan. Case function untuk menghitung rata-rata gunakan average. Lalu dalam kurungnya ya, angka yang mau dirata-ratakan di sebelah atas dari hasil, maka dalam kurungnya adalah above. Yang saya oke kan. Maka di sini muncullah hasilnya rata-ratanya 68,33. Dan selanjutnya magnifier-nya saya closekan dulu. Yang berikutnya, untuk berikutnya seperti ini. Nah di sini ada bidang studi IPA, IPS. Untuk IPA ada 3 bagian, ada biologi, fisika, kimia. Untuk IPS geografi, sejarah, ekonomi. Jadi di sini saya akan menghitung rata-rata untuk tiap murid ya, rata-rata IPA untuk tiap murid, rata-rata sejarah untuk IPS untuk tiap murid. Nah, jadi seperti tadi saya gunakan dulu formula. Kemudian saya aktifkan dulu magnifier. Nah, di bagian formula ini tertulis sama dengan sum above jadi untuk menghitung rata-rata, nah rata-ratanya ya, hasilnya ada di sini, angka yang mau dirata-ratakan ada di sebelah kiri dari hasil. Jadi saya gunakan dulu case function, saya buka average, saya pilih average, dalam kurungnya left, karena di sebelah kiri dari hasil. Kemudian saya oke kan. Itulah rata-ratanya 8. Kemudian untuk rata-rata yang kedua, rata-rata Budi, ini juga sama. Saya aktifkan dulu formulanya. Kemudian saya hapus. Base functionnya average. Kemudian dalam kurungnya left. Maka rata-rata Budi sudah muncul. Kemudian untuk rata-rata Cindy. Nah, di sini untuk rata-rata Cindy ya, saya gunakan juga formula. Saya hapus dulu dengan buffnya. Kemudian di case functionnya saya buka. Saya pilih average, dalam kurungnya left. Jadi untuk rata-rata Cindy sudah muncul. Lalu nilai tertinggi rata-rata IPA. Nah, nilai tertingginya kan di sini saya gunakan formula. Ini saya case function. Untuk nilai tertinggi maka gunakan max. Ini. Lalu dalam kurungnya. Nah, sekarang hasil ada di sini. Angka yang mau kita cari nilai tertingginya ada di sebelah atas dari hasil. Maka dalam kurungnya adalah above. Kemudian oke kan. Nah, hasilnya ini 98,3. Seperti ini hasilnya. Dan demikianlah untuk penggunaan formula di dalam tabel. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya.